semuanya bisa kejalanin walaupun eh, datang secara berbarengan. Jadi tertata. Bisa stabil secara fisik maupun batin gitu. Menurut aku hidup yang seimbang itu kejar dunia secukupnya, kejar akhirat selamanya. Dimana ketika kita bisa selain mendapatkan nilai-nilai yang kita dapat, tapi kita juga bisa memberinya ke orang seluasnya mungkin. Hidup yang seimbang menurut aku sih kalau misalnya pencapaian hari itu tuh aku bisa selesaiin semuanya, dan itu aku ngerasa bahagia dan seimbang aja gitu hari itu. Kalau misalnya dibilang seimbang, udah pastinya ya antara dunia sama akhirat kalau menurut aku pribadi. Kayak guncangan ternyata, misalkan aku udah planning ke depannya, aku pengen ke kuliah contohnya, tapi ternyata halangannya ada aja, entah itu dari faktor ekonomi atau faktor orang tua kayak gitu-gitu. Ada di satu titik ketika hubungan dengan Tuhannya sedang jauh, atau ketika saya sendiri gitu nggak melakukan aktivitas tertentu untuk menggerakkan tubuh ini gitu, yang akhirnya bikin nggak seimbang lagi gitu apa yang udah dibuat sebelumnya. Yang pertama pasti terlalu mengharapkan manusia itu terkadang menimbulkan kekecewaan yang mana itu bikin hati itu gundah, terus kemudian hati itu gelisah, terus kemudian pasti dalam melakukan kegiatan sehari-hari hidup tuh bakal pasti kacau, dan juga itu pun kita memikirkan manusia itu sebagai duniawi bukan sebagai akhirat gitu. Kondisi yang buat hidup aku nggak seimbang itu ketika aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau, baik itu secara materi ataupun mungkin material, tapi aku tidak membagikannya ke orang-orang di sekitar aku. Kondisi yang ngebuat hidup aku nggak seimbang tuh rasa males. Itu tuh jadi ngehambat kegiatan atau to-do list yang mau aku lakuin sehari-harinya. Nah itu yang ngebuat hidup aku jadi nggak seimbang. Ya mungkin itu kali ya, kalau misalnya kita lupa sama tujuan hidup kita tuh sebenarnya buat apa di dunia ini gitu. Oke, jadi dulu pernah ada yang ngomong kalau kamu nyampe ke titik kesuksesan, jangan cintai kesuksesannya, tapi cintailah kebiasaan yang membuat kamu menjadi sukses. Hari ini kita akan ngobrol banyak sama narsum kita, Teh Aca. Halo Teh. Halo, selamat siang. Makasih lo udah mau datang ke podcastnya PPTV ya. Iya, sama-sama. Sehat Teh Aca? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Boleh kenalin Teh aktivitas sehari-hari Teteh ngapain aja? Oke, yuk ternyata kemana? Situ boleh, situ boleh, situ boleh. Oke, ya. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Isara, tapi biasa dipanggil Aca. Kebetulan saat ini aktivitas sehari-harinya ngurus anak di rumah gitu ya. Terus di samping itu juga ada beberapa kegiatan gitu ya. Kebetulan aku juga menjalankan profesi sebagai psikolog gitu ya. Jadi praktik di samping ngurus anak, ngurus suami juga gitu ya. Sisanya sih main-main aja sehari-harinya. Wow, jadi Teh Aca ini seorang psikolog gitu ya. Terus juga seorang istri gitu ya. Dan juga seorang ibu ya, Iya gitu gitu ya. ya. Teh, Mhm. hari ini kita mau ngebahas tentang keseimbangan. Jadi kan Oke. katanya ini jadi salah satu isu ya di dunia, terutama mungkin anak muda, Gen Z dan lain sebagainya lah, tentang keseimbangan. Oke. Tadi di video yang beberapa orang kita sampling, keseimbangan itu ternyata kan variabelnya banyak nih. Mhm. Nah, sebagai pembuka Teh, kalau menurut Teh Aca keseimbangan Mhm. dalam hidup itu kayak gimana Teh? Oke, ya. Tadi menarik ya ngelihat komentar dari teman-teman yang ada gitu ya. Karena tadi yang seperti Kang Purnia bilang banyak variabel yang disampaikan gitu ya. Nah, mungkin kalau versi aku gitu ya, keseimbangan itu apa sih gitu ya. Aku mungkin akan melihatnya dari sisi kalau ngomongin keseimbangan dalam hidup gitu ya, keseimbangan dari berbagai aspek yang ada gitu ya. Aspek yang ada tuh apa? Entah itu misalkan aspek fisik kita gitu ya, maupun aspek psikis kita gitu. Nah, kadang banyak orang ngomongin keseimbangan fisik. Oh ya, keseimbangan fisik tuh misalnya gitu ya,
makan teratur misalkan gitu ya, terus olahraga misalkan, tidur yang cukup gitu kan. Orang suka ngerasa hidup jadi seimbang ketika fisiknya udah terjaga gitu. Nah, tapi menurutku mungkin nggak cuma dari satu sisi fisik aja, tetap ada satu hal lain yang harus diseimbangkan juga, itu dari sisi psikisnya. Tadi mungkin ada beberapa yang bilang juga ya, fisik dan batin tadi tuh, Ya. ada salah satu yang bilang gitu ya. Nah, mungkin yang mirip ya, psikis, psikologis, atau batin juga perlu seimbang. Kadang yang kita nggak sadari justru kita menjalani kehidupan terus-terusan gitu ya, sampai akhirnya sebetulnya psikis kita yang tersikis dan akhirnya jadi nggak seimbang tadi gitu ya. Jadi fisik, psikis, nah sebetulnya dalam psikis itu juga ada aspek spiritualnya gitu ya. Tadi mungkin ada sempat ngomongin kayak keseimbangan dunia dan akhirat gitu ya. Hmm. Nah, kalau untukku si akhirat tadi yang di-mention itu mungkin ada bagian dari spiritual gitu, dan itu juga sebetulnya masuk dalam aspek psikis juga sebetulnya gitu. Ya, ya. Berarti psikis dan fisik sebetulnya kan memang harus balance ya, Teh ya. Iya, mhm mhm. Nah, yang mau saya tanyain yang pertama Teh, apakah kalau kalau kita pengen nih balance antara psikis dengan fisik, kita pakai gelang power balance itu Aduh, itu zaman SMA aku loh. ya yang ketahuan umur ya. Nah, Teh, sejauh apa sih sebetulnya kan kalau ngomongin fisik kadang-kadang kan mungkin cenderung dalam tanda kutip ya lebih mudah buat kita menjaga mengelola karena Mmm, mungkin dengan olahraga, dengan sekarang tren lari, nge-gym dan lain sebagainya. Tapi kadang kalau ngomongin psikis itu kan nggak kelihatan. iya, Nah, seberapa jauh sih Teh psikis itu mempengaruhi tingkat keseimbangan kehidupan manusia? oke. Iya iya. Nah, orang kan kadang mikirnya kayak mungkin psikis tuh apa sih gitu ya, psikis tuh, oh ya misalkan kita ngerasa tenang, bahagia misalkan gitu ya perasaannya, atau misalkan psikis itu kita ngerasa nggak stres atau nggak ada masalah gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin psikis tadi lebih menyeluruh gitu ya, mungkin kita bisa kelompokkan dari 5 sisi. Nah, 5 5 sisi. sisi itu. Jadi aspek psikis ada lagi nih, ada 5 lagi dibuka lagi dalamnya gitu ya. Yang pertama adalah kalau pernah dengar ada kognitif namanya. Hmm, Nah, kognitif itu kan kaitannya sama fungsi berpikir gitu ya. Orang berpikir, orang ingat-ingat sesuatu, orang misalkan ketemu masalah terus mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya, atau kita sebut mungkin problem solving gitu ya. Atau misalkan dalam hidup pasti kita ada hal-hal di mana kita harus ngambil keputusan gitu ya, decision making. Nah, itu tuh masuknya kognitif gitu. Nah, jadi untuk melihat tadi ya, sejauh mana kita bisa bilang psikis kita seimbang atau mentalnya jadi lebih seimbang gitu ya. Mungkin kita bisa lihat pertama dari kognitifnya dulu. Bagaimana ketika misalkan tadi ya, kita menghadapi situasi, masalah misalkan gitu ya, atau hal-hal dalam kehidupan kita harus ngambil keputusan, bagaimana kita berpikir, menganalisis gitu ya, melihat, mempertimbangkan sudut pandang, baik buruknya misalnya gitu ya, sampai akhirnya kita memilih satu, keputusan tertentu misalkan hmm. gitu, itu lebih ke ranah kognitif, bagaimana kita berpikir gitu ya. Terus yang kedua itu emosi. Nah, tadi tuh banyak orang yang mikirnya, oke kita ngerasa hidup kita seimbang, tadi ada yang bilang ya, "Kalau aku menyelesaikan semua tugasku hari itu aku bahagia," dia bilang gitu, jadi ngerasa seimbang. Nah, itu emosi kan bahagia tuh sebetulnya kan gitu. Nah, itu yang kedua adalah emosi sebetulnya. Emosi itu bagaimana kita menjaga tuh si, emosi kita, keseharian kita gitu ya, bisa dalam kondisi emosi yang baik gitu ya, atau yang positif. Nah, tapi memang si emosi ini kita bisa lihat atau kita bisa bilang itu seimbang dari mulai kita bisa mengenali dulu emosi kita apa, terus kita bisa menyadari bahwa emosi ini tuh datangnya dari apa, dan bagaimana kita mengekspresikannya, Hmm. gitu ya. Kan ada orang yang misalkan gini, orang marah nih, marah tuh boleh kan, boleh sebetulnya merasakan marah boleh, wajar itu mah gitu ya. Cuman ada orang ketika marah jadinya teriak-teriak, marah-marah, merusak sesuatu misalkan, menyalahkan orang lain. Nah, itu pasti jadi kerasa nggak nyaman ya, nggak seimbang tadi gitu. Nah, yang seimbang itu adalah kita udah tahu kita marah, kita tahu penyebabnya apa, kita tahu bagaimana cara mengekspresikan marahnya Hmm. supaya jadinya lebih adaptif lah kalau kita sebutnya gitu ya. Jadi tadi kognitif, emosi, yang ketiga motivasi. Nah, hidup akan lebih terasa seimbang secara psikis kalau kita punya motivasi dalam hidup, gitu ya. Motivasi itu kan ngomongin soal tujuan, ngomongin juga soal, keinginan-keinginan gitu ya, dorongan kita, semangat kita, energi kita, gitu. Kebayang kalau misalkan tadi ya, oh fisiknya terjaga nih, tapi sebetulnya kita nggak punya energi untuk mengejar sesuatu, misalkan tujuan kita atau harapan kita, ya pasti akan terasa jadinya ada yang kurang gitu ya. Nah, jadi motivasi itu juga ngaruh banget gitu. Terus yang keempat adalah sosial. Nah, sosial itu adalah lingkungan sosial, jadi bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Kebayang kalau misalkan kita hidup dalam seharian, terus kita sendirian aja apa-apa gitu ya, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman main, misalkan teman cerita gitu ya.
pasti akan ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah, jadi sosial ini juga termasuk dalam salah satu hal yang mempengaruhi tadi si psikis tadi itu sebetulnya. Ada sosial yang kita jaga juga di situ gitu ya. Jadi kalau ngomongin misalkan anak-anak kuliahan mahasiswa datang ke kampus hanya kuliah aja misalkan belajar. Kayaknya sih bakal ada yang kurang ya, kalau nggak dibarengi dengan kehidupan sosialisasinya Hmm. gitu. Ataupun misalkan kita di tempat kerja gitu ya, kerja cuma buat ngerjain kerjaannya aja beres udah, tapi nggak ada interaksi misalkan sama orang. Ya itu juga kemungkinan gitu ya, pasti akan ada sesuatu yang kita jadinya ngerasa kurangnya atau kurang seimbang gitu ya. Nah yang terakhir, yang kelima adalah spiritual tadi sebetulnya. Spiritual ini kita ngomongin tentang keyakinan kita terhadap sesuatu hal yang lebih besar daripada diri kita gitu. Jadi kalau mungkin ya kalau dalam agama Islam nih gitu ya, ya bagaimana kita yakin bahwa ada Allah nih yang udah ngatur Hmm. gitu ya perjalanan hidup kita. Jadi ketika ada tadi misalkan oh hari itu aku gagal misalkan mencapai to do list aku gitu ya. Nah kalau kita menyeimbangi dengan si spiritual tadi gitu ya, mungkin kita nggak akan fokusnya nyalahin kitanya, "Duh, akunya nih kurang ini, akunya kurang ini," atau misalkan lingkungannya yang salah gitu ya. Tapi kita akan mengimbangi itu dengan keyakinan kita gitu. Oke, ini part of, takdir mungkin yang sudah dikasih sama Tuhan gitu ya. Jadi kita akan lebih bisa menerima itu gitu. Nah, jadi kalau dari sisi psikis mungkin kurang lebihnya itu tadi. Jadi ada 5 elemen itu ya, 5 elemen kognitif, emosi, masih motivasi, sosial, dan spiritual. spiritual. Nah, menarik sih Teh, kayak apa tadi kan berarti kalau kita ngomongin tentang problem solving berarti ada di area kognitif yang main. Iya, Terus kalau di dunia perasaan mungkin ada perasaan. di emosi, di roda emosi pelucik. Iya, betul. Ya, nanti teman-teman cari aja roda emosi pelucik. Yang ketiganya motivasi tadi, Motivasi berarti apa, motivasi kan sebuah energi nggak sih itu, iya, dorongan energi, buat kita dorongan. nyampe ke titik gitu kan. Betul. Berarti, kita sangat butuh yang namanya Mario Teguh kalau gitu Teh ya, Mhm, sebagai motivasi. motivator ya. Oh, iya. Maaf. Motivasi, terus sosial, kita Sosial, butuh, lingkungan berarti kan. Berarti betul. kalau orang yang tidak punya lingkungan sosial, mereka cenderung dalam keadaan yang tidak seimbang. Mhm, Karena tadi ya mungkin interaksinya dia nggak punya, terus temen buat dalam tanda kutip jadi samsatnya, jadi mhm, teman ceritanya nggak ada, jadi semuanya kan dia pendam sendiri. iya, Dan yang paling penting sebenarnya aspek spiritual tadi sih kayaknya ya, iya, karena kalau dalam bayangan saya sih ya sebagai orang awam dalam dunia psikolog, eee, Tuhan itu kan jadi salah satu dan satu-satunya, eee, pusat kita berkehidupan. mhm, Jadi ketika orang yang sedang tidak bertuhan, mungkin mereka adalah orang yang sedang tidak seimbang mungkin ya, nggak tahu juga sih wallahualam alam. Jadi takut salah, jangan diserang. Nah, dari kelima aspek ini Teh, kan tadi sebetulnya semuanya punya tujuannya masing-masing nih. iya, Nah, kalau kita berbicara tentang keseimbangan dan kita, sandingkan dengan tujuan tadi, apakah keseimbangan ini menjadi sebuah tujuan atau karena kita punya tujuan, makanya kita jadi seimbang? oke. Nah, tergantung Mas, tergantung. Mungkin bisa dua-duanya ya sebetulnya gitu ya. Jadi tadi, ada orang-orang yang kemudian dia pengen nih tadi tujuannya ya, tujuan hidupnya adalah si keseimbangan tadi, bagaimana dia menciptakan keseimbangan itu dengan cara-cara yang dia lakukan gitu ya. Tadi misalkan oke, ngomongin keseimbangan fisik, oh mungkin dia pengen secara fisik dia bisa dibilang sehat lah mungkin gitu ya. Sehat, oke dia melakukan hal-hal yang kemudian harus dilakukan. Tapi kan sebetulnya dalam proses dia menuju keseimbangan itu, dia kan melakukan juga sebetulnya Mmm, usaha-usaha keseimbangan itu. Jadi kalau dalam bayangan aku adalah si keseimbangan ini adalah dilakukan dan dijadikan tujuan juga. Jadi bisa apa dong istilahnya ya? Bisa bisa di dua sisi ya sebetulnya gitu. Wah, begitupun dari sisi psikisnya gitu kan. Oke, dia menjadikan itu sebuah tujuan, tapi untuk itu tercipta, termaintain, terbentuk secara konsisten kan dia harus bangun juga si keseimbangan itu dari kesehariannya mmm. gitu kan dia lakukan dalam sehari itu ketika itu sudah dia maintain tadi dia jaga misalkan dia istiqomahkan gitu ya nah ya udah akan tercipta mungkin keseimbangan yang lebih apa ya nggak lebih abadi juga itu nggak lebih yang lebih real lah gitu Mmm, ya. Heeh. iya iya. Nah, kalau kita konversikan ke fenomena yang terjadi sekarang Teh, karena Mhm. kan mungkin kalau zaman orang tua kita dulu atau mungkin ketika zaman kita dulu SMA, kuliah, tentang keseimbangan ini kan kayaknya belum begitu happening ya. Ya. Karena mungkin dulu kita
mindsetnya kayak kuliah ya udah sebatas kuliah, menjalani organisasi dan lain sebagainya. Nah, belakangan ini kan muncul tuh tentang work life balance lah Ya. atau apalah yang berbau dengan keseimbangan yang pada akhirnya publik itu semakin notice bahwa Hmm. oh keseimbangan itu perlu. Ya, Nah, betul. kalau kita lihat fenomenanya teh yang menurut Teh Aca keseimbangan itu kenapa jadi matters-nya belakangan ini nih? Hmm. Kira-kira kenapa baru happening sekarang gitu? Iya, iya, iya. Kalau yang aku lihat adalah mungkin sebetulnya ya, orang-orang kadang gini, kita baru menyadari sesuatu hal itu penting ketika kita sudah menghadapi satu masalah atau kondisi yang nggak nyaman, gitu Hmm. kan. Baru kita kayak, ini kenapa nih? Kita cari tahu gitu ya. Oh ternyata misalkan ada yang kurang, atau masalah ini ada yang harus dibereskan, sehingga kita mencoba menyelesaikannya supaya seimbang lagi misalnya gitu ya. Nah, pertama adalah, kalau menurut aku sebetulnya mungkin ya, ketidakseimbangan atau tadi kalau kita sebut dalam istilah ada sesuatu hal yang nggak nyaman, ada masalah itu mungkin dari zaman dulu tuh ada Ada, situasi kayak gitu betul. gitu ya. Cuman mungkin cara pendekatan untuk menyelesaikannya mungkin berbeda gitu ya. Nah, kalau di zaman sekarang gitu ya, menurut aku yang paling berpengaruh besar itu adalah perkembangan teknologi juga, Hmm. gitu ya. Pasti semua di sini semuanya akses ya media sosial, teknologi informasi. Sekarang kalau kita ngomongin sekarang gini, aduh, aku sekarang mau hidup sehat misalkan gitu ya, contoh misalkan mau olahraga. Olahraga sekarang orang bisa melakukan hanya dengan dari rumah dengan melihat handphone aja Hmm. misalnya gitu ya. Jadi Ya, diliatin aja handphonenya. dilihatin aja handphonenya nggak ada Iya, apa-apa dari betul betul. belakangnya. Maksudnya dari YouTube misalnya gitu ya, atau udah banyak aplikasi-aplikasi workout misalkan gitu kan, orang udah bisa lakukan gitu ya. Dan informasinya juga dia dapat mungkin dari informasi-informasi yang tersebar di media Hmm. sosial gitu, misalkan di website atau misalkan di konten-konten, Instagram atau mungkin di YouTube-YouTube konten seperti ini, podcast misalnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya si perkembangan teknologi informasi itu yang membantu kalau menurut aku, membantu meningkatkan awareness orang-orang pada akhirnya Hmm. gitu, tentang si keseimbangan atau ketidakseimbangan yang terjadi misalnya gitu, dan bagaimana nih caranya supaya jadi seimbang gitu ya. Atau ngomongin soal kalau fisik lagi ya, misalkan soal makanan gitu ya. Sekarang udah banyak banget influencer-influencer atau misalkan memang channel-channel YouTube yang ngebahas tentang misalkan pola diet misalnya gitu ya. Atau misalkan sekarang kita mau konsultasi misalkan dengan mudah jarak jauh pun bisa dari aplikasi-aplikasi tertentu misalkan sama dokter atau misalkan sama ahli gizi dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situ jadi awareness-nya muncul, nah dorongan untuk menyelesaikannya, dia dapat info nih, cara-caranya kamu bisa lewat A, B, C. Itu akhirnya bikin dia terdorong untuk, mencari jalan menuju keseimbangan tadi gitu ya. Hmm. Nah, sama halnya dari psikis juga sebetulnya gitu ya. Nah, kalau dari sisi psikis atau psikologi gitu ya, mungkin ini makin happening, makin kerasa gitu ya, setelah pandemi sebetulnya. Paling Hmm. kerasa banget gitu ya. Mungkin sebelum pandemi oke udah mulai, tapi setelah pandemi gitu ya, nah, mulai tuh terjadi banyak, apa ya, keluhan-keluhan psikis yang terjadi ketidakseimbangan itu gitu ya. Mungkin orang-orang dengan keterbatasan dulu ya, kita pas pandemi awal keterbatasan fisik, keterbatasan aktivitas, keterbatasan untuk bersosialisasi gitu kan. Nah, mungkin yang tadi tuh, yang si 5 aspek itu ada hal-hal yang kemudian mungkin terganggu atau nggak bisa dipenuhi dengan cara yang biasa orang lakukan. Akhirnya dia ngerasa ada sesuatu hal yang nggak terpenuhi, nggak seimbang gitu kan, mulai mencari-cari cara gitu ya. Nah, di situ juga muncullah yang kemudian, apa namanya, mulai muncul juga tuh si informasi-informasi atau akses-akses untuk memenuhi ketidakseimbangan itu gitu ya. Kalau ngomongin bahasa awam mah tuh, mau konseling, mau cari Hmm. konsultasi psikologi gitu ya, kan banyak yang waktu itu isunya adalah stres misalkan gitu karena pandemi gitu ya. Stres karena jadinya perubahan sistem kerja untuk orang yang kerja tadinya di kantor, pergi ini harus terkungkung di rumah, dia ngerasa nggak bisa, adaptasi dengan perubahan itu. Waktu itu kan banyak isunya kayak gitu kan. Nah, di situ isu-isu psikologis yang muncul dan banyak yang menjemput juga sebetulnya si kebutuhan itu, "Nih kamu lagi kayak gini gini gini." Lewat si kalau zaman dulu konseling-konseling online lah istilahnya gitu ya, dari situ. Nah, itu kan juga akses, teknologi dan informasinya sebetulnya ya, gitu. Nah, kalau menurut aku mungkin itu yang ngedorong banget sekarang itu jadi happening banget. Termasuk kalau lebih dalamnya lagi, kalau sekarang itu awareness orang-orang tentang, "Ini aku kayaknya butuh nih untuk menyeimbangkan kondisi psikis aku." Nah, itu juga larinya orang-orang dapet informasi biasanya dari konten, gitu. Konten-konten ngebahas misalkan ya isu masalah psikologi tertentu. Orang ngelihat isu itu atau orang ngeliat konten itu ngerasa, "Kayaknya aku punya masalah itu deh." Walaupun awalnya tadi misalnya dia nggak merasa tuh ada ketidakseimbangan itu. Tapi gara-gara lihat konten sesuatu dia jadi ter-insight, jadi merefleksikan diri dia, jadi terdorong untuk mencari misalkan gitu ya, eee
apa namanya, bantuan atau layanan yang ke arah sana karena dia ngerasa, kayaknya ya di aku ada yang salah, ada yang kurang misalkan gitu ya, ketidakseimbangan tadi. Akhirnya terdorong untuk menyeimbangkan itu. Jadi emang faktor teknologi yang jadi stimulus paling kuat mungkin ya kalau sekarang ya. Emang apa sih gejalanya teh ketidakseimbangan itu bisa kebaca, bisa kedetek gitu? Iya. Mhm. Karena kan bisa jadi ada orang yang ngerasa dirinya fine aja, tapi sebetulnya dia nggak seimbang. Tapi juga mungkin ada yang orang sebetulnya dia fine fine aja, tapi dia merasa bahwa kok kayaknya gue nggak Tidak seimbang deh. seimbang ya. Nah, tadi aku kepikiran juga tuh pas kita ngebahas tentang yang awal tadi. Iya ya, sama. Aku juga baca pikiran kamu kan. Jadi kita mau bahas ini. Betul betul. Maksudnya mungkin akan ada sisi subjektivitas juga ya, gitu ya. Hmm, Jadi kadarnya orang tuh ngerasa ini sudah cukup seimbang atau belum tuh beda-beda, beda-beda. gitu ya. Oke lah misalkan tadi kita ngomongin kesehatan psikis aja ya, gitu ya. Mungkin aku lebih mudah relate gitu ya. Kesehatan psikis misalkan. Ada orang yang ngomong tadi sosial misalkan. Dia ngerasa hidup dia sudah seimbang ketika si sosial ini dia cukup punya misalkan gitu ya, teman dekat satu orang aja yang dia bisa ceritain masalah dia misalnya gitu. Ketika dia lagi ngerasa kalut, galau misalkan gitu ya, butuh curhat, dia cukup dengan satu orang ini. Tapi ada orang yang dia nggak bisa nih hanya dengan satu orang, dia butuh misalkan ya validasi dari beberapa orang. Sehingga itu baru menurut dia sudah mencukupi atau membantu menyeimbangkan si kebutuhan dia tadi ya, atau kondisi sosial dia tadi misalkan gitu, kondisi psikis dia tadi gitu. Nah, itu berbeda gitu. Cuman tadi yang penting si aspek-aspek itu bisa terisi. Nah, tapi kadar terisinya seperti apa, terus bagaimana caranya bikin orang ngerasa dia sudah cukup, sudah fine tadi gitu ya, sudah seimbang, mungkin itu yang akan beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda gitu. Karena mungkin pengaruh dari apa namanya, misalnya pola asuh zaman dulunya, latar Betul. belakang berbagai hal lah ya. Betul, betul. Nah, kalau tadi teh kan Teh Aceh ini terkenal dengan apa wanita 1000 sahabat ya. Eh pernah nggak Aca ngalamin, Teh Aca ngalamin, pernah nggak Aca ngalamin kayaknya ini kondisi aku yang paling tidak seimbang nih? Oh, Dan ketika apa kalau boleh tahu teh? oh gitu. Di antara teman-teman tuh Dia, atau yang kamu rasakan dulu. oh, pernah lah, pernah. Ketika apa? Jangan, belum. Nggak Nggak akan akan nangis. sobek. Pernah nggak ya? Pernah lah pasti gitu Pasti ya. ya. Pasti pernah gitu ya. Dalam banyak hal banyak gitu ya. Eh, Maksudnya dalam fase-fase kehidupan itu pasti ada pernah gitu ya. Mungkin dulu ketika sekolah masih SMA pernah ada gitu ya, merasa tidak seimbang ada. Terus pas kuliah juga pernah pasti merasakan gitu ya. Jadi di fase-fase tertentu ada tuh perasaan-perasaan ketidakseimbangan itu gitu ya. Dan tadi sebelum masuk ceritaku ya, maksudnya eh si ketidakseimbangan itu akan dirasakan mungkin berbeda tadi, ketika ada di fase-fase perkembangan yang berbeda juga gitu kan. Oh misalkan anak remaja dia SMA misalkan gitu ya, mungkin dia merasakan sisi ketidakseimbangan itu, tapi dalam hal yang lain yang berkaitan dengan tugas perkembangan dia atau area aktivitas dia sehari-hari. Dia kan sekolah mungkin mostly berteman ekskul misalkan gitu ya, atau kalau udah ada yang mengenal, apa namanya, ketertarikan sama, temen lain gitu ya, mungkin area itu gitu kan. Ketika kuliah mungkin lebih banyak lagi area perkembangan atau tugas perkembangan yang dijalanin. Nah, mungkin ketidakseimbangannya muncul lagi dari hal yang lain. Apalagi ketika orang udah kerja atau misalkan udah nikah gitu ya, atau udah punya anak, pasti beda lagi gitu ya. Atau udah punya cucu mungkin, Atau atau punya cicit mungkin. cicit, ya ya Allah ya. Kayak gitu. Jadi mungkin akan beda-beda. Nah, aku pun pernah merasakan itu gitu. Butuh kasih contoh. Boleh nggak di-spill yang paling keinget atau kerasa bahwa ini Ya. gak seimbang banget nih? Mungkin yang paling mudah diingat adalah masa-masa sekarang ya, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kebetulan aku ya tadi ya perannya adalah ibu ngurusin anak gitu ya, terus juga mungkin ya ngurusin suami juga pasti ya sebagai istri gitu ya. Nah, tapi punya apa namanya, kewajiban, nggak kewajiban sih, punya tanggung jawab, bukan tanggung jawab juga ya, pokoknya Jadi apa dong? Kewajiban bukan, tanggung jawab tanggung jawab bukan. bukan ya. Intinya adalah punya apa ya namanya, punya tugas juga ya sebagai psikolog gitu kan untuk ya mengamalkan ilmunya kan gitu yang sudah didapatkan dulu gitu. Nah, di sini sebetulnya kadang ketidakseimbangan itu muncul gitu ya, karena ngerasa banyak banget hal yang harus dilakukan gitu ya. Contoh misalnya, oke ini harus, ngurusin anak gitu ya, gimana caranya aku tetap bisa kerja, praktek sebagai psikolog, tapi di satu sisi juga tidak meninggalkan anak
secara psikis gitu ya, walaupun secara fisik pasti ditinggalkan, tapi gimana caranya supaya secara emosional, secara psikis dia tidak merasa Ditinggalkan. jauh atau berjarak gitu kan karena ibunya kerja nih gitu kan. Itu sih yang paling kerasa challenge-nya gitu kan. Nah, walaupun sudah berusaha mengatur sedemikian rupa agenda, waktu gitu ya, termasuk juga urusan dengan suami gitu ya, bagaimana tetap jaga hubungan dengan suami tetap baik juga lah gitu ya. Nah, tetap aja pasti adalah misalkan momen-momen kayak loss-nya gitu kan. Oh, ternyata nggak berjalan dengan sesuai rencana nih semuanya gitu ya, ada yang miss-miss-nya. Nah, di situ biasanya mulai kerasa secara psikis mulai kekuras juga nih gitu ya, apalagi karena kerjanya menemani orang-orang yang butuh dampingan kan, Hmm. dampingan psikis kan gitu. Nah, jadi itu pun menguras sebetulnya sih secara psikis juga gitu. Nah, di situ biasanya aku mulai ngerasain, aduh udah mulai kekuras secara psikis nih, lelahnya bukan lelah fisik tapi lelah emosional gitu ya. Lelah emosional, stres-stresnya udah mulai kerasa nih gitu ya. Perasaan-perasaan bersalah meninggalkan anak udah mulai kerasa nih gitu kan. Nah, kerasa tuh ketidakseimbangannya. Nah, cuman yang aku pelajari juga adalah si ketidakseimbangan ini, kan itu sebenarnya psikisnya tadi yang kekuras ya. Sebetulnya juga karena fisiknya yang tidak seimbang Hmm. gitu. Jadi aku selalu bilang kayak gini juga sama teman-teman yang konsul ya. Kalau kita lagi ngerasa ada masalah nih, capek gitu ya, sedih, stres gitu ya, yang harus dibenerin atau harus seimbangkan lagi nggak cuma aspek psikisnya aja, tapi fisiknya juga harus, gitu. Karena sebetulnya energi kita untuk mengelola masalahnya, energi kita untuk, bisa lebih mengelola stresnya, itu tuh energi dari fisik juga yang dibutuhkan, Oh. gitu. Jadi cek juga, biasanya aku selalu ngecek juga nih, misalkan ya, oh ada keluhan psikis termasuk ke diri aku sendiri tadi, aduh ada keluhan psikis, dipikir-pikir, iya nih misalkan udah lama nggak olahraga gitu kan, oh iya nih tidurnya nggak beraturan banget, begadang terus gitu kan, karena tidur yang kurang, kebanyakan begadang akan ngaruh ke emosi, Hmm. gitu kan. Emosi akan jadi lebih mudah, tersentil, gitu. Dari situ juga gitu, dari makan juga, makan nggak teratur, ya makan nggak teratur energi kita jadi nggak terolah dengan baik kan, gitu. Jadi lebih mudah marah, itu tuh real juga kayak gitu, gitu. Jadi berkaitan ya. Berkaitan sebetulnya, gitu. Kalau fisik nggak seimbang pun bisa jadi ke kondisi psikisnya pun juga nggak akan Psikis, seimbang ya. betul. Apalagi kalau ngomongin tadi olahraga, misalkan olahraga kan itu membantu mengurangi hormon stres sebetulnya. Hmm. Iya kan? Jadi sebetulnya ngaruh banget tuh, nggak bisa dipisahkan sebetulnya si fisik sama psikis ini gitu. Nah, kalau aku tadi lebih di situ tuh. Jadi kan aku aware, aduh iya nih, suami udah ngingetin juga biasanya, udah lama sih nggak olahraga gitu kan. Iya benar ya gitu. Jadi ya udah kadang diseimbangkan juga dengan sisi fisiknya. Terus kadang yang lebih kerasa spiritualnya juga nih, karena selalu fokus sama urusan-urusan daily-nya gitu. Jadi kadang istilahnya urusan spiritualnya mungkin, yang wajib-wajibnya aja. Hmm. Tapi ada hal-hal yang harusnya kayak butuh lebih deh gitu. Ya, ya, ya. Ini yang jadi menarik sebetulnya kan Aca kan udah nggak tahu sih ya sejak kapan Aca dikenal dengan 1000 sahabat ya. Cuman sejak aku kenal Aca memang orang yang ketemu Aca kan selalu merasa dekat, Mmm, terus selalu merasa bahwa Aca teh bisa jadi teman cerita. mhm, Ditambah sekarang Aca udah punya ilmunya, sudah punya apa namanya, predikat psikolognya yang itu kan sangat bermanfaat dan menunjang. Nah, capek nggak sih, Cak, mhm, ketika kan tadi Aca sebagai ibu, Aca sebagai suami, Aca sebagai psikolog, Aca sebagai teman yang punya banyak, dan semuanya mungkin, memandang Aca sebagai dalam tanda kutip tempat, apa ya namanya, tempat pembuangan ya, mmm, bukan tempat pembuangan dong, tempat sampah, bukan juga, tempat berkeluh kesah misalnya ya. mhm Tapi satu sisi yang lain kan Aca harus membuat diri nyaman, tapi Aca juga harus membuat orang lain mhm, nyaman gitu kan. Nah, ketika konflik itu terjadi, apa yang dirasakan dan gimana cara Aca buat, mmm. menyeimbangkan itu lagi gitu? Oh, oke, iya iya iya. Iya memang, ya tadi ya kalau ngomongin teman sahabat juga maksudnya, lucunya adalah sebetulnya Lucu. ya Allah, maaf ya teman-teman. Enggak, jadi kalau tadi ngomongin berat teman sahabat, cuman mungkin ya, karena faktor aku ngerasa mungkin tadi faktor perkembangan juga ya gitu ya. Mungkin sekarang yang namanya circle terdekat mungkin tidak sebanyak dulu gitu Hmm. ya. Oke, hubungannya masih baik nih sama banyak orang, tapi juga mungkin tidak intensitas untuk berkomunikasinya atau frekuensinya nggak sebanyak dulu gitu kan. Jadi mungkin sekarang dikelilingi oleh, teman-teman yang memang nggak terlalu besar lah circle-nya gitu ya. Tapi nggak tahu juga maksudnya nggak terlalu besar menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut orang lain gitu kan. Besar sih kayaknya, Cak. Nah, cuman, sebagian besar juga gitu ya, orang-orang yang aku sadarin ya, orang-orang di sekeliling itu adalah orang-orang yang mereka juga punya, kesadaran yang baik tadi tentang ketidakseimbangan gitu. Hmm. Jadi kadang
mereka juga bisa mencari caranya sendiri sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya kalau ngomongin tadi ada rasa terbebani nggak sih? Enggak gitu ya. Nah, bahkan mungkin sekarang lebih banyak berinteraksi itu gitu ya dengan orang-orang yang punya peran yang sama gitu. Jadi tadi misalnya ada yang sama-sama ibu gitu ya, udah punya anak rata-rata karena mungkin seumurannya gitu ya. Terus ada juga yang kerja atau ada juga yang nggak kerja. Nah, jadi sebetulnya malah jadi bisa saling melengkapi gitu. Jadi justru aku yang belajar banyak juga dari teman-teman ketika aku lagi dalam kondisi tidak seimbang tadi, aku juga bercerita sama si orang-orang terdekat ini ya gitu ya, beberapa circle gitu ya, seperti apa gini 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 gini. Justru dapat sudut pandang lain gitu. Walaupun memang tadi nggak menutup kemungkinan aku pun juga ada di posisi bahwa orang-orang yang cerita gitu ya. Hmm. Tapi menurut aku itu nggak jadi satu beban gitu karena em, aku menyesuaikan juga dengan kemampuan akunya sendiri gitu ya, kapasitasnya sendiri gitu. Jadi contoh misalkan sesimpel kayak oke, ada teman yang butuh ketemu, ya itu masih memang sampai sekarang itu kayak, "Aduh, Ca atau Kak Aca aku harus ketemu, butuh ngobrol, cerita dan lain-lain," gitu ya. Nah, sekarang mungkin aku mensiasatinya adalah dengan pengaturannya itu sih, jadwalnya mungkin, akan aku barengin ketika jadwal aku kerja keluar, biar sekalian. Jadi ninggalin anaknya dalam tanda kutip sekalian lah gitu Hmm. ya, tidak berganti-ganti, tidak banyak hari gitu. Misalkan kayak hari ini nih, oh lagi keluar lagi ada agenda kesini dibarengin sama agenda apa. Biasanya kayak gitu ngaturnya gitu ya. Nah, terus satu hal lagi mungkin yang aku syukuri adalah mmm, yang masih banyak terkoneksi juga teman-teman yang satu profesi gitu. Nah, itu tuh benar-benar apa ya, sangat ngebantu banget sih gitu ya. Walaupun misalkan, oh ya kebetulan aku profesi psikolog klinis untuk dewasa gitu ya. Teman-teman terdekatku ada yang untuk anak, ada yang untuk psikolog pendidikan gitu ya. Nah, tapi karena hubungannya masih termaikat, jadi kadang lebih terbantu dari situ. Karena kan yang bikin stres juga adalah urusan pekerjaan. Nah, dengan ketemu teman-teman dekat yang satu profesi, jadi bisa sharing sebetulnya. Hmm. Itu sharing ilmunya, atau sharing kendalanya gitu. Nah, itu jadi malah kebantu nge-reduce stresnya justru gitu. Ya, ya, berarti aspek lingkungan itu kan sangat berpengaruh dengan kondisi, sangat mempengaruhi kondisi Mhm, kita ya. iya, Cuman Cak, kan mungkin nggak setiap orang punya lingkungan yang suportif kayak gitu ya. Mungkin ada aja perspektif lingkungan sosial yang justru memandang keseimbangan dalam kehidupan itu hal yang apa namanya ya, hal yang ya, jadi kayak apaan sih gitu doang dianggap masalah misalnya ya, padahal kan kita tahu bahwa masalah setiap orang kan bobotnya beda-beda ya, yang susah buat saya mungkin belum tentu susah buat orang lain, tapi begitu pun juga susah orang lain belum tentu susah buat saya gitu kan. mhm, Nah, cara kita menyikapi ketika kita ketemu lingkungan yang memang tidak suportif kayak gitu, sementara kita paham betul bahwa kondisi kita sedang tidak fit gitu ya dalam keseimbangan itu. Biasanya atau treatment yang pasnya kayak gimana, Cak? oke, iya iya. Nah, karena kan lingkungan itu adalah hal yang ada di luar diri kita ya, gitu ya. Bagaimana lingkungannya ada, terus nyaman atau enggaknya kita nggak bisa kendalikan itu sebetulnya Hmm. gitu kan. Tetap balik lagi bisa kita kendalikan adalah kitanya gitu. Nah, kalau kita aware bahwa kita ada kebutuhan nih misalkan gitu, ada sesuatu hal yang nggak seimbang dari diri kita gitu ya. Terus kita butuh untuk memenuhi itu gitu, atau butuh menyeimbangkan. Oh, tapi di lingkungan yang ada tidak suportif tadi atau tidak mendukung gitu ya. Nah, mungkin kita memang perlu keluar dari lingkungan itu gitu ya. Dan kita cari sebetulnya, Hmm. cari yang kira-kira bisa, membantu kita, gitu. Nah, masalahnya kan tadi kita nggak bisa rubah lingkungannya, tapi kita bisa mencari kan, yang bisa Hmm. kita upayakan upaya kitanya kan, oh nyari misalkan gitu ya, nyari atau kita ngebentuk dengan misalkan nggak ada banget misalkan gitu, hanya bisa bergantung sama diri sendiri di posisi itu atau di situasi itu. Berarti apa dari diri kita yang harus dikuatinnya atau dikembanginnya gitu ya. Kalau dalam konteks mungkin ya, kayak hal-hal yang pernah aku temuin tuh di teman-teman yang konsultasi kita atau yang konseling gitu ya, banyak yang kayak gitu juga gitu ya. Maksudnya dia punya problem, terus dia ngerasa, dia butuh dukungan gitu ya, butuh support system, tapi ternyata dari keluarga nggak ada yang bisa support, dari teman-teman dia nggak punya teman dekat gitu kan, dari manapun dia nggak punya gitu kan. Makanya kita dorong untuk mencari lingkungan, bener nggak nih? Nggak ada gitu. Karena kadang kalau kita lagi ngerasa down, kita jadi lupa misalnya, oh ternyata ada lingkungan yang lain misalnya gitu ya, Hmm. tapi kelupaan gara-gara kita ngerasanya udah diliputi pemikiran negatif aja misalnya gitu ya. Tapi kalau memang memang betul-betul udah nggak ada, ya udah berarti apa dari diri sendiri yang harus dikuatin sebetulnya, harus di-develop sebetulnya gitu. Ya, ya, ya. Berarti kalau ngomongin tentang apa, pengaruh lingkungan sebetulnya kan tadi balik lagi ya kata Aca kan itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Mhm, Satu-satunya yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri ya. iya, Berarti kalau kita udah ngerasa memang lingkungan ini nggak sehat, toksik dan lain sebagainya, better cabut aja dan cari lingkungan yang lain gitu ya. Jangan ada persepsi kalau
kan ini teman udah sekian belas tahun kita kenal misalnya. Jadi durasi itu sebetulnya tidak tidak menjamin kesehatan interaksi di dalamnya mungkin ya. Betul, iya. Mhm. Karena tadi kalau kita menjadikan durasi itu jadi tameng, mungkin pada akhirnya kita akan berada dan akan semakin mendarah daging tuh tentang ketoksikannya ya. Kalau apa sih kalau kata orang-orang kan kalau kamu tahu kamu salah naik kereta, turun di stasiun terdekat. Mmm. Karena semakin jauh kamu ikut itu kereta akan semakin jauh juga kamu nyasarnya. Berarti batasan atau kemampuan kita membaca diri juga kan jadi penting ya. Iya, betul. Nah, terkait membaca diri itu, Cak, karena mungkin nggak semua orang bisa mengenali dirinya dan termasuk mungkin keseimbangan itu juga salah satu yang, apa namanya, yang kalau aku sering dengar cerita, eee, anak-anak gitu ya, kok anak-anak dengar cerita orang lain, Lebih baik ya. anak zamannya. Kadang ketidakseimbangan itu hadir dari nggak kenalnya dia sama diri sendiri, bahkan nggak punya tujuan yang pada akhirnya dia, apa sih, terombang-ambing gitu ya, dia ikut arus, dia mengalir seperti air yang nggak tahu ujungnya kemana. Nah, seberapa jauh sih, Cak, tujuan kehidupan itu mempengaruhi tingkat keseimbangan dari personal itu, dari manusia? Iya, iya, iya. Pengaruhnya besar sih gitu ya. Tadi kalau ngomongin juga tujuan itu kan kita bisa tahu tujuan kita apa kalau kita kenal diri Iya, kita tadi ya iya, sebetulnya gitu ya tadi. Jadi self awareness-nya sebetulnya gitu kan, self awareness atau self knowledge kita tentang diri kita gitu kan. Nah, seberapa besar misalkan tadi ya tujuan itu mempengaruhi si keseimbangan tadi gitu ya. Nah, sebetulnya dengan kita punya tujuan gitu ya, dengan kita punya tujuan itu kan berarti kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita mampu, apa yang kita suka misalkan atau apa yang kita minat gitu ya. Karena pasti nggak mungkin kita menentukan tujuan terhadap hal yang kita tidak ada interest misalkan mhm, gitu ya, atau kita ngerasa kita nggak mampu gitu kan. Pasti kita akan mencari yang sesuai dengan diri kita gitu. Nah tadi kan si langkah awalnya adalah mengenali dirinya itu gitu ya. Sesimpel kayak aktivitas apa yang aku suka gitu kan, atau makanan apa yang aku suka, itu juga kan sebetulnya ya self awareness ya dalam dalam lingkup yang kecil gitu kan. Nah, ketika kita punya tujuan tadi, kita tahu tuh tadi misalkan apa yang, mau kita tuju gitu ya, apa yang kita, mampu gitu ya, itu akan kita selaraskan dengan, apa yang kita lakukan sekarang kan gitu ya. Oke, misalkan orang kalau punya tujuan kan pasti akan Eee, membagi atau merecah itu kepada langkah-langkahnya apa nih iya, gitu ya. Oke misalkan langkah-langkahnya harus ngapain gitu. Nah langkah-langkah itu yang kemudian akhirnya dia coba penuhin kan gitu. Nah dalam menjaga si langkah-langkah ini bisa mencapai tujuan pasti dia akan menyeimbangkan si langkah-langkah itu, iya, cara-caranya gitu kan. Kehidupan dia, energi dia, terus mungkin sumber daya yang ada, ketika ada masalah gimana cara dia nyelesainnya supaya tetap nyampe ke tujuannya gitu iya, kan. Itu akan berkaitan banget sebetulnya. Gitu, jadi seberapa ngaruh atau seberapa penting ngaruh banget ya pastinya gitu. iya sih. Karena kadang si tujuan itu kan jadi energi ya, kalau Mhm, kita udah setting nih bahwa kita mau ke Jakarta misalnya, pasti kita kan nyiapin jalur, nyiapin betul, bensinnya, ongkos dan lain sebagainya. iya, Ketika kita nggak tahu tujuannya kan kita bingung mau nyiapin apa. Nah, yang kalau kata aku sih yang apa, yang salah satu fenomena yang ada di anak-anak sekarang kan, mereka itu bukan mereka sih, kebanyakan orang mungkin ya merasakan bahwa terjadi kompetisi di perjalanan hidup mmm, sendiri dengan perjalanan hidup orang lain. Sehingga mungkin dia membandingkan di umur segini udah punya ini, di umur sekian sudah menikah. Nah, itu kan kadang persepsi publik, persepsi lingkungan yang mempengaruhi kita dan akhirnya kita merasa bahwa anjir kok jadi ketinggalan mhm, misalnya ya. Nah, baiknya gimana Cak menyikapi perasaan karena kayaknya apa naif juga kalau kita nggak pernah merasakan itu gitu ya. iya betul, Ketika perasaan itu muncul, lihat pencapaian orang yang udah, kok dia umur sekian udah dapat apa, kita masih gini-gini aja misalnya. Ketika itu muncul, baiknya kita menyikapinya kayak gimana? mhm, mhm, iya, iya. Dan itu tuh tadi ya, menurut aku nggak bisa dihindari sih pemikiran Set biasa gitu ya? pemikiran kita untuk membandingkan diri sama orang tuh memang itu hal yang wajar gitu ya, nggak bisa dihindari. Cuman setelah itunya sih gitu ya, setelah kita muncul pemikiran itu gitu ya, jangan sampai si pemikiran itu atau jadi energinya Dibikin dibikin atau dijaga jadinya kita akhirnya down atau Mhm. kita ngerasa jadi kita kurang. Jadi akhirnya fokus sama kekurangan-kekurangan kita Iya, gitu ya. Nah, karena sebetulnya yang bikin, jadi gini kayak misalnya kadang kan orang tuh mudahnya lihatnya dari
media sosial misalnya gitu Iya. kan ya. Media sosial aku kan ngeliat misalkan siapa deh teman dia, teman SMA dia atau teman kuliah dia gitu ya, mendapatkan hal yang dia tuh sebenarnya pengen juga gitu, dia udah duluan nih gitu kan kayak, "Aduh aku ketinggalan nih, aku buruk," gitu kan. Nah, kadang biasanya karena kita lihat Aku buruk. Iya, iya. aku buruk gitu ya, karena kita ngelihatnya orang lain, pencapaian orang lainnya gitu ya, akhirnya kita fokusnya kan ke situ. Iya. Atensi kita, perhatiannya jadinya ke situ kan. Nah, atensi itu yang sebetulnya bikin kita jadi terstimulus untuk berpikir bahwa kitanya buruk, Hmm. gitu. Karena kita fokusnya ke situ, gitu. Bukan fokus ke, oke oke bener nih misalkan gitu ya, akunya memang aku belum sampai titik itu nih, mungkin jauh, tapi kita lihat dulu timeline kitanya kayak gimana memang, Iya. track record-nya kita gimana gitu. Nah, jadi pemikirannya itu jangan sampai berhenti di situ aja. Jadi kalau kayak aku selalu bilang kayak kalau kalau ngomongin kayak kalimat di dalam pikiran kita gitu ya. Aduh misalkan temanku ini sudah, bisa misalkan ya, oh temanku ini sudah dapat kerja misalkan ya, buat yang baru lulus misalkan gitu ya. Temanku ini sudah dapat kerja nih, padahal dia lulusnya lebih telat daripada aku. Hmm. Aku lebih dulu gitu kan. Nah berhenti tuh sampai situ pemikirannya. Ya udah akan jadi fokusnya kepada, "Ah, aku kayaknya lebih buruk, aku Hmm. kayaknya gini gini gini, teman aku kayaknya lebih kompeten," dan lain-lain. Nah, kalimat itu yang kita tambahkan sebetulnya dalam pikiran kita gitu ya. Nah, itu adalah kita ngomongin juga bagaimana kita lebih fleksibel dalam berpikir, nggak stuck ke dalam satu aja, ditambahkan lagi, "Oke oke, tapi kan aku juga dari dulu sudah berusaha mencari." Terus tadi misalkan kalau dia pakai aspek spiritualnya, dia akan misalkan ya menambahkan bahwa, "Oke, mungkin ternyata ini jalannya aku butuh waktu lebih lama, temanku rezekinya lebih dulu misalkan, atau rezekinya di bidang itu. Aku mungkin perlu nyari lagi nih, misalnya gitu ya. Oke, ya udah aku fokus nyari lagi." Nah, atensinya pindahin lagi ke diri dia, ke apa yang Hmm. dia lakukan gitu kan. Jangan terus-terusan mikirin itunya terus gitu. Iya, iya, iya. Nah, Karena kan jadi overthinking kadang ya kalau iya, kita overthinking pasti. membandingkan terus, dan tadi betul sih berarti harus ada tuh kalimat lanjutan karena mungkin Mhm, secara manusiawi perasaan itu kan akan muncul ya ketika betul. ada orang mencapai ke satu titik yang kita mau lebih dulu, kita merasa bahwa kok dia bisa secepat itu. Mhm, Terus kalau kita stuck dengan itu, kita nggak ada effort buat melanjutkan planning kita, melanjutkan jalan buat kita meraih mimpi. Dan aku pernah ini sih, pernah dapat apa namanya, kayak wise man gitulah. Jadi mhm, dia datang di dalam mimpi, oke. katanya jadi itu di suatu gua ya yang sangat gelap di sebuah gunung yang sangat rimbun. Datanglah seorang kakek-kakek dengan jubah putih, terus dia bilang gini, "Pring," ya jadi merinding. Jadi ini beneran? Beneran, beneran. Jangan-jangan itu yang gitu. Iya, kakek jubah putih. Di mimpi itu dia bilang gini, "Pring, tujuan itu lebih penting dibanding kecepatan." Oke. Udah gitu doang. Kan no clue ya, kenapa juga dia tiba-tiba dateng terus ngasih tahu kayak gitu Mhm, ya. Aku nggak masalahin siapa yang ngomongnya, tapi setelah aku cerna, dipikir-pikir, mungkin pada saat itu memang ada dorongan ketika, kenapa ya usia saya sudah sekian, tapi saya masih di fase struggling yang luar biasa pada saat itu, sementara ada di belahan dunia lain teman saya yang kayaknya leha-leha dalam tanda kutip gitu mhm, ya, karena punya privilege tertentu, dia seolah-olah lebih cepat gitu ya. Tapi at the end of the day, aku jadi ngelihat bahwa ya setiap orang kan punya prosesnya masing-masing, mhm, dan dalam proses itu bisa jadi ketika Allah ngasih mimpi saya secepat itu, mungkin saya tidak akan sekuat ini, saya tidak akan seberjuang ini misalnya ya. betul. Jadi pada akhirnya kalau kita bisa apa namanya, mentafakuri, kita coba melihat sisi positifnya, setiap perjuangan itu pasti tidak mungkin Allah tidak membayar. Betul. Cuman bayarannya yang harus kita paham bahwa bayaran itu belum tentu dengan berhasilnya kita dapat apa yang kita mau, bukan dalam bentuk prestasi, uang dan lain sebagainya. Nah, buat anak-anak zaman sekarang, Cak, eh biar biar punya bayangan kalau usaha itu pasti akan terbayar, Mmm, apapun bentuknya. Nah, ada tips nggak, Cak, biar kita tahu bahwa usaha apapun yang kita lakukan pasti ada bayarannya, dan bayarannya bisa kita bisa kita telaah, bisa kita kenali gitu bahwa, oh mhm, ternyata saya bukan berhasil dapat kerja nih bayarannya, tapi ternyata saya jadi punya relasi, saya kenal HRD di 100 perusahaan karena interview setiap hari misalnya ya. Nah, ada tips nggak, Cak, buat biar anak-anak biar audiens itu lebih open minded gitu, Cak? mhm mhm, iya iya, berarti yang pertama memang harus kenalin dulu ya tadi,
konsep bahwa timbal balik dari apa yang kita lakukan itu bentuknya tuh nggak selalu dalam satu bentuk tertentu aja Hmm. gitu ya, atau nggak selalu dalam bentuk yang kita rasa itu yang kita mau gitu ya. Nah tadi sebetulnya si fleksibilitas untuk kita berpikir tadi gitu ya, atau kadang-kadang kita sebutnya growth mindset ya. Keren banget, Gitu keren ya. banget. Jadi maksudnya tadi nggak hanya stuck bahwa ini tuh harusnya gini gitu kan. Kadang orang gitu, kayaknya aku udah kayak gini-gini harusnya aku gini nih gitu kan. Nah, Iya. harus itu sebetulnya kata harus itu yang kadang jadi mengungkung kita gitu. Hanya fokus pada keharusan itu. Jadi ketika kita dapat di luar keharusan itu, ya udah kita akan merasa nggak puas tadi Iya. atau nggak mendapatkan apa yang kita harapkan gitu. Jadi hilangkanlah kata harus harus aku tuh harus gini. Kalau gini ini tuh harusnya gini gitu. Nah, dalam psikologi juga kata harus itu gitu ya, kita kenali kayak oke ini kliennya ada kata harus nggak nih gitu. Kadang harus ini apa namanya melit tuh irrational belief kita sebutnya. Jadi Hmm. keyakinan-keyakinan yang nggak rasional sebetulnya gitu. Nah itu yang kadang malah jadi bikin kita terkungkung dalam masalah kita gitu. Jadi yang tadi pertama adalah mungkin pemikiran kita ya tadi ya, pemikiran kita yang kita lebih apa ya, kita lebih buka gitu ya. Oke, misalkan boleh kita punya harapan misalkan kita melakukan ini misalkan atau kita kerja itu untuk mendapatkan misalkan penghasilan gitu ya. Terus kalau kita fokusnya hanya itu aja, misalkan udah berapa bulan, udah berapa lama kita kerja di situ, kita hanya fokus pada penghasilannya aja misalnya gitu ya. Padahal misalkan kebutuhan keinginan kita bertambah juga, kita kan merasa jadi kayak, nanya aku udah kerja lama-lama kok tetap segini-segini aja, misalkan penghasilannya gitu ya. Terus akhirnya kita jadi ngerasa nggak puas, nggak apa namanya, nggak nyaman, nggak seimbang misalkan gitu ya tadi. Padahal ternyata dalam setahun itu di luar penghasilan itu misalkan secara material gitu ya, ada banyak hal tadi yang didapatkan misalkan gitu ya, relasinya misalkan atau apa misalkan kesempatan-kesempatan lainnya, pengalaman lainnya gitu ya. Nah, ya itu yang jadi membuka pikiran kita bahwa tadi ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, mungkin yang kita dapatkan nggak hanya satu hal aja yang kita harapkan atau kita fokuskan, tapi akan ada banyak hal lain. Nah, untuk bisa kita mengenali apa aja itu, kita harus punya sebetulnya orang-orang yang bisa kita ajak ngobrol gitu ya, entah itu orang yang kita jadikan role model misalnya gitu ya, orang yang misalkan, sama seperti kita gitu ya, setara misalkan, tapi kita percaya untuk diskusi dan kita tahu bahwa dia bisa membantu kita untuk lebih open minded tadi gitu. Jadi open minded nggak akan mungkin bisa terjadi dengan sendirinya kalau kitanya nggak siap untuk membuka pikiran kita dan kita nggak punya lingkungan yang bisa kita jadikan, contoh misalkan tadi gitu ya, atau lingkungan yang bisa jadikan kita teman untuk terus mengasah keterbukaan pikiran tadi. Wow, keren keren. Jadi hapus kata harusnya ya. Karena itu juga sempat sih aku dapat ini ya, dapat insight bahwa kata harusnya itu adalah haknya Allah, haknya Tuhan. Karena harusnya kan kita berbicara pas tentang hasil ya. Kalau ngomongin harusnya Iya, kan gini nih, 1+1 harusnya kan 2. Itu kan apa namanya? Kita ngomongin hasil. Sementara kalau mungkin kalau di agama Islam kan hasil itu sudah hak prerogatifnya Allah. Jadi ketika kita menganggap bahwa kalau kita kerja 8 jam sehari gajinya pasti 20 juta, kita sedang menggunakan hak Allah yang bukan jadi kuasa kita dan pasti akan capek tuh kalau kita pakai kata harusnya. Jadi kalau apa namanya kalau kita mau ngajak nih teman-teman yang sering pakai ini harusnya gini. Rubahnya pakai kata apa berarti, Ja? mmm. Idealnya. Iya. Iya 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 iya. Apa ya, maksudnya, ya yang penting kita nggak mengatakan harus, tapi mungkin, "Oh ya aku kayak gini-gini mungkin aku bisa mendapatkan apa, mungkin aku bisa dapat ini," gitu ya. Jadi tadi, mungkin atau mungkin kita bisa pakai kalimat apa ya, Kalau mudah-mudahan semoga, nah ya semoga mudah-mudahan. mudah-mudahan atau semoga itu juga bisa Jadi juga. hope kan itu Jadi ya. hope gitu. Nah, Keren keren. Sekarang udah masuk ke sesi itu ya, fishbowl. Jadi Ca, ini fishball, ada random question, nanti Aca boleh ambil satu butir. Nanti 1 butir styrofoam. iya. Bukan pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, silahkan Aca Oke. ambil. Bismillah dulu ya. Bismillah. Biar nggak susah pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ini tentang susah nih. kalkulus biasanya. Ini aja lah yang udah muncul. Ada 2. Ini aja. Oke, Oke. Siapa yang baca aku? Aca aja boleh. Aduh. Tanya Aca. Oke, aku dapat pertanyaannya adalah apa kebiasaan kecil yang paling membantumu menjaga keseimbangan hidup? Wow, kecil ya, Kecil. segini. Kecil. Aduh, apa ya? Em, kalau aku sekarang kayaknya ya yang paling membantu itu adalah
yang berkaitan sama keluarga sebetulnya Hmm. gitu. Jadi mungkin ada 3 hal kebiasaan kecilnya, tapi ini kayak kebiasaan yang memang sehari-hari dilakukan aja gitu ya. Pertama adalah ngobrol sama suami sih, gitu. Karena kebetulan kayak mungkin dari karakter pribadi juga tipe orang yang cukup banyak menimbun pemikiran-pemikiran juga ya, overthinking itu suka muncul gitu. Nah, biasanya kalau dulu sebelum nikah gitu ya, nah kebiasaan kecilnya adalah ketemu teman ngobrol sama teman, gitu. Nah, tapi ternyata sekarang itu kebiasaan kecilnya masih ada ngobrolnya memang gitu, cuman dalam bentuk yang berbeda gitu, yaitu kalau sekarang mungkin lebih banyaknya sama suami gitu. Jadi sebelum Hmm. tidur biasanya malam, 5 menit, 10 menit ngobrol dulu gitu. Aku cerita aja apapun gitu sambil mijitin suami. Iya, iya. Ekonya Biar aja. biar nggak ketiduran maksudnya. Jadi kan suka pagi-pagi, "Udah sok cerita," sambil ngobrol. Yang diobrolinnya apa, Cak, yang Yang kamu ceritainnya? diobrolinnya beban-beban pikiran semuanya. Misalnya di kerjaan gitu ya, atau misalnya tentang anak misalnya gitu ya, atau hari itu kan pasti yang mostly banyak ngabisin waktu sama anak aku tuh. Hmm. Nah, kadang ada hal-hal yang misalkan aku ngerasa itu kayak jadi, eee, jadi bukan beban pikiran, jadi kepikiran lah misalkan gitu, aduh misalkan tadi ada kejadian apa di sekolah anak misalkan gitu ya, atau anak misalkan hari itu, lagi ada perilaku yang aneh misalkan gitu ya. Nah, kadang aku kayak gelisah sendiri kan, terus kayak nungguin malam tapi aku juga menjaga, jadi ngobrolnya nggak suami baru pulang langsung gitu ya. Dulu kayak gitu sih, cuman kadang diprotes tuh, "Masih capek nanti ngobrolnya," gitu kan. Akhirnya jadi biasanya sebelum tidur banget tuh udah kayak, 5 menit, 10 menit sebelum tidur ngobrol aja bentar, yang penting kan tadi beban-bebannya dikeluarin aja gitu, ngobrol bla 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 gitu. Menurut kamu gimana gitu doang. Itu harapan kamu ketika ngobrol apakah cuma buat ngeluarin atau kamu yang berharap feedback dari lawan bicaranya? Beda-beda, tapi mostly cuma buat ngeluarin doang Jadi biasanya. kalau suami kayak cuman, "Oh gitu," Nggak gitu, apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kamu terpuaskan. Betul, iya. Jadi itu tuh bentuk mengekspresikan emosi gue sebetulnya gitu kan. Hmm. Jadi, emosi itu bisa diekspresikan dengan kita menceritakan aja gitu. Emosi udah lepas tuh, jadi tadi yang negatif-negatif kita nggak nyaman, kita ngerasa badan kita nggak enak tuh, ya lepas aja dengan cerita. Walaupun kita misalkan nggak dapet feedback ya, karena memang kita butuhkan ngelepasinnya aja gitu. Tapi timingnya apakah memang malam sebelum tidur itu memang ada itu timing yang tepat atau memang itu mah style aja? Itu Mas, beda-beda ya tiap orang, itu mah lebih ke style pribadi aja Hmm. gitu ya. Lebih karena, semua aktivitas sudah tidak dilakukan, tidak ada yang difokuskan lagi, jadi bisa lebih dia fokus juga ngedengerin doang gitu ya, Hmm. aku juga fokus cerita gitu. Tapi kadang soalnya ada juga orang-orang yang misalkan gini kayak, "Aduh kalau malam teh malah jadi ribut," misalkan gitu ya, atau malah jadi gimana-gimana karena mau istirahat malah jadi kayak diajak ngobrol lagi gitu. Nah, memang tergantung sih itu. Beda-beda ya. Beda-beda. Yang kedua apa yang kedua? Oh, yang kedua ada main sama anak. Main sama anak. Gitu. Main doang, main ya aku cuman di kasur ketawa-ketawa doang gitu, udah itu mah kayak sederhana banget sih, kecil banget, kebiasaan kecil gitu, tapi, sangat sangat membantu menjaga keseimbangan hidup buat aku gitu. Karena tadi, mungkin banyak perasaan paling berat yang kerasa itu adalah tadi perasaan, "Aduh, ini jadi ibu ninggalin anak kerja nggak bisa full bener-bener," misalkan kita 24 jam sehari atau misalkan seminggu teh ada aja misal 1 jam yang kerja misalkan atau 2 jam yang kerja. Banyak perasaan-perasaan takut jadi tadi gitu, apa namanya, takut jadi tidak cukup memberikan kebutuhan emosional yang cukup buat anak gitu. Nah, jadi main kecil kayak gitu doang, nggak pakai alat apa-apa gitu ya, benar-benar kita doang dengan anak, itu tuh udah, membantu banyak banget sih gitu. Kebiasaan kecil tapi ngebantu banyak banget kalau buat aku gitu. Iya, iya, yang punya anak itu kali ya. Iya mungkin kerasa juga ya buat yang kerja, mungkin bapak-bapak juga kalau kerja Iya, kerasa ya mungkin ya, pasti sih. pasti ya gitu. Yang ketiga, Yang ketiga mah, nah balik lagi ke keluarga. Tadi kan yang ke-1 mah sama suaminya, yang kedua sama anaknya, yang ketiga mah bareng-barengnya, gitu. hmm, Cuman sesimpel misalkan hari Sabtu jalan pagi doang keliling komplek, udah aja, udah gitu doang. beli cilok. Beli cilok Cilok gitu ya, ya. atau batagor atau es Iya, iya. campur, gitu. Jadi itu sih kayak jadi biasanya kayak Sabtu atau Minggu, yuk jalan pagi doang aja sebentar, setengah jam atau sejam maksimal gitu. Atau kalau lagi memang pengen eksplor, jalan pagi yang jauh bisa atau pasar doang weekend kayak gitu. Yang kalau weekdays tuh nggak bisa dilakukan, jadi hanya bisa dilakukan di weekend. Iya, iya. Aku juga suka sih ngajak jalan keluarga ya. Cuma Hmm, kadang suka nolak karena aku ngajaknya waktu itu jam 6 pagi dari rumah kan di ah, Bandung, ngajak terus? jalan sampai ke Surabaya. Cuman nggak tahu kenapa istri aku suka, Eh, kok jauh banget katanya. sebetulnya istrinya keseimbangan berpikir masih bagus. Suaminya yang bermasalah. Wah, keren-keren. Makasih banyak loh, Ja, udah Oke, mau berbagi. sama-sama. BTW lagi kan tadi sebagai psikolog di biro berarti atau ada lagi yang sedang di Iya, di biro. Jadi
kalau kita kan psikolog kita bisa praktek ya di Hmm. beberapa tempat walaupun nggak bisa banyak-banyak juga gitu kan. Nah, kebetulan udah 5 tahun nih praktek aku tuh gitu. Nah 5 tahun ini mencoba beberapa tempat gitu ya. Nah, tapi memang ada tujuan tersendiri sebetulnya, memang pengen, membangun gitu ya, membuka layanan psikologi sendiri, biro sendiri gitu. Nah alhamdulillah ini udah setahun lebih sebetulnya, tapi tahun ini masih dalam proses juga ya gitu ya, baru juga gitu. Jadi sekarang selain praktek di tempat orang lain, lagi ngembangin juga yang sendiri. Oh, alhamdulillah. Jadi lagi mau bikin biro sendiri. Betul, Apa iya. namanya, Cak? Namanya Jaga Batin. Jaga Batin. Ada Instagram atau apanya? Ada, boleh nanti bisa dilihat di Instagram dan websitenya ada jagabatin.id. Wow, kalau mau konsul ketemu Aca di situ berarti ya. Di situ betul. Sekarang udah ada sekolah-sekolah lain juga nggak cuma sendiri. Oh, banyak Kita udah sekolahnya. berapa sekarang. Nanti ada juga Pringga di situ. Psikolog juga bukan. Bukan. Oke, makasih banyak Caya udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Teman-teman semoga video ini bisa memberi manfaat, bisa menambah kesehatan mental kita dan hidup kita semua menjadi lebih seimbang lagi. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.